Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul kategori obat untuk kehamilan. Perkenalkan, nama saya Habibi Zaki. Nama saya Nur Fitriani. Nama saya Nisa. Baik, selamat menyaksikan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang kategori obat dalam kehamilan atau untuk ibu hamil. Di PPT ini kami akan menjelaskan pengertian dari setiap kategori obat, kemudian ada jenis-jenis obat dari setiap kategori obat, dan ada efek samping dari setiap kategori obat. Kemudian ada tindak lanjut apabila tenaga kesehatan atau perawat melakukan kesalahan dalam pemberian obat. Kemudian ada peran perawat dalam memberikan terapi pengobatan penyakit pada kehamilan atau pada ibu hamil. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari setiap kategori obat. Kategori obat terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada kategori obat golongan A, yaitu kategori obat yang aman diberikan untuk ibu hamil dan juga tidak memiliki resiko atau berbahaya pada janin yang ada di dalam kandungan ibu hamil. Kategori obat golongan A bisa dikonsumsi pada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester yang ketiga. Kemudian itu ada kategori obat yang kedua, yaitu ada kategori obat golongan B. Kategori obat golongan B cukup aman diberikan pada ibu hamil jika dikonsumsi juga tidak menimbulkan risiko pada janin atau bayi yang ada di dalam kandungan. Kemudian kategori obat golongan C itu hanya boleh diberikan pada ibu hamil apabila ibu hamil dalam keadaan gawat darurat. Kemudian selanjutnya ada kategori obat golongan D. Kategori obat golongan D adalah kategori obat yang hanya boleh diberikan apabila keadaan mengancam ibu hamil. Apabila kategori obat golongan D ini diberikan, bisa menimbulkan resiko kecacatan pada bayi atau janin yang akan dilahirkan. Kemudian ada kategori obat golongan X. Kategori obat golongan X adalah obat-obat yang tidak boleh diberikan pada ibu hamil karena sangat berbahaya bagi janin yang ada di dalam kandungannya, bisa mengalami kematian pada janin. Selanjutnya ada jenis-jenis obat dari setiap kategori obat. Ada kategori A, kategori B, kategori C, dan kategori D, terakhir kategori X. Kategori A itu adalah obat-obat yang aman diberikan untuk ibu hamil. Ada asam folat, kemudian ada vitamin C, ada paracetamol, magnesium sulfat, dan vitamin B6. Kemudian kategori B. Kategori B itu kategori obat yang boleh diberikan dan cukup aman untuk janin yang ada di dalam kandungan. Itu ada metformin, kemudian ada acetaminophen, ada ampicillin, hidroklorotiazid, dan sulfonamid. Kemudian ada kategori C, yaitu obat-obat yang hanya boleh diberikan apabila ibu hamil dalam keadaan gawat darurat. Itu ada gabapentin, kemudian ada aspirin, gentamisin, chloramphenicol, dan digoxin. Selanjutnya ada kategori golongan D, yaitu kategori obat yang apabila diberikan bisa mengalami resiko kecacatan pada janin dan hanya boleh diberikan apabila keadaan mengancam ibu hamil, yaitu ada diazepam, alprazolam, karbamazepin, terus amiodaron, dan asam valproat. Kemudian ada kategori yang terakhir, ada kategori X yang tidak boleh diberikan pada ibu hamil karena sangat berbahaya dan mengancam kematian pada janin atau bayi yang ada di dalam kandungan. Itu ada warfarin, estradiol, simvastatin, atrovastatin, dan misoprostol.
Baik, selanjutnya ada efek samping obat untuk kehamilan. Di sini ada kategori A. Jadi penelitian yang dilakukan telah gagal untuk menunjukkan adanya risiko pada janin di usia trimester pertama kehamilan dan serta tidak ada bukti risiko lainnya pada trimester selanjutnya. Jadi untuk kategori A ini bisa dikategorikan obat ini cukup aman. Selanjutnya, untuk kategori B, tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada ibu hamil. Selanjutnya, kompatibel, ruam kulit pada bayi bagian atas dan wajah pada bayi telah dilaporkan. Selanjutnya, kelainan pada otak, anemia hemolitik pada bayi baru lahir. Lalu, kelainan bawaan hindari penggunaan pada trimester pertama. Baik, selanjutnya ada efek samping untuk kategori C. Jadi pada satu kasus terjadi keracunan salisirat berat atau asidosis metabolik. Potensial terjadi gangguan fungsi platelet dan direkomendasikan penggunaannya dengan perhatian, yaitu ototoksik. Ototoksik ini bisa merupakan jenis obat-obatan tertentu yang dapat mengganggu pendengaran dan keseimbangan. Lalu ada nefrotoksik. Nefrotoksik ini artinya mengganggu ginjal. Ada ekresi lewat ASI, lalu kompatibel, dan ada Gray Baby Syndrome. Maksudnya Gray Baby Syndrome ini yaitu kondisi langka yang dapat mengancam jiwa pada bayi dan anak-anak pada usia 2 tahun. Jadi kondisi ini merupakan efek samping kategori C, terutama pada bayi prematur. Nah, jadi untuk kategori C ini hanya diberikan pada saat keadaan gawat darurat saja. Lalu selanjutnya ada kategori D. Ada obat diazepam. Obat diazepam ini menembus plasenta dan terdapat bukti beresiko buruk pada janin. Lalu ada obat amiodaron. Obat amiodaron pada ibu menyusui tidak direkomendasikan karena dikeluarkan melalui ASI dan dapat menyebabkan toksisitas pada bayi. Jadi untuk obat kategori D ini diberikan hanya saat keadaan mengancam ibu hamil dan ada kemungkinan juga terjadi kecacatan pada bayi. Baik, selanjutnya ada efek samping untuk obat kategori X. Jadi kontraindikasi dan sangat berbahaya bagi janin. Contohnya amlodipine atau atorvastatin. Lalu kafein, ergotamin, desogestrel, etinel estradiol, ergometrin, estradol, misoprostol, oksitosin, simvastatin, dan warfarin. Nah, jadi untuk kategori X ini tidak disarankan diberikan pada ibu hamil karena sangat berbahaya dan sangat beresiko kematian pada janin. Baik, di sini saya akan melanjutkan rencana tindak lanjut ini kalau misalnya ada perawat telah melakukan terapi obat atau salah ngasih obat kepada ibu hamil atau kepada ibu yang sedang hamil ya. Nah, pertama ada laporokosip. Nah, laporan ini maksudnya tuh kita laporan kalau misalnya contoh perawat SIP 1 terdapat salah ngasih obat tuh. Nah, nanti kalau misalnya pembagian SIP lagi, ganti SIP lagi, nah perawat perawat yang SIP 1 lapor kepada perawat yang SIP 2 melaporkan bahwa pada SIP 1 tadi ada kesalahan tindakan pemberian obat supaya komunikasinya itu tetap terjalin gitu ya, jangan sampai loss komunikasi. Dan juga lapor ke SIP ini juga sangat penting agar pengobatannya juga mungkin takutnya ada efek samping atau apapun ya, bisa jadi obatnya mungkin bisa diganti. Nah, lalu yang kedua ini ada pantau KU dan VS pasien secara berkala. Nah, KU ini keadaan umum dan juga tanda-tanda vital pasien. Nah, ini sangat penting untuk memantau keadaan umum pasien dan juga tanda-tanda vital pasien secara berkala karena untuk mengetahui tekanan darah pasien naik atau turun, suhu pasien panas atau tidak, kemudian respirasi pasien terjadi takipnea atau bradipnea. Nah, itu harus dipantau oleh pasien.
Nah, lalu yang ketiga ini jika terjadi efek samping segera konsultasikan ke DPJP. DPJP ini dokter pengurus ya, dokter yang penanggung jawabnya. Nah, kalau terjadi efek samping, konsultasiin ke dokter. Ini dokter bagaimana baiknya obat apa yang harus dikasih ke pasien ini. Karena pasien ini terjadi kesalahan, perawatnya melakukan kesalahan ngasih obat kepada pasien tersebut dan juga sehingga menimbulkan efek samping. Nah, itu harus dikonsultasikan ke dokter, tindakan apa yang selanjutnya yang harus dilakukan kepada pasien tersebut. Lalu selanjutnya ada peran perawat. Peran perawat dalam terapi obat pada kehamilan atau kepada ibu hamil ya. Nah, peran perawat biasanya pemberi pelayanan tapi juga bisa jadi edukator, kolaborator, komunikator dan juga koordinator untuk pasien pada saat bekerja sama dengan petugas kesehatan lainnya. Kalau untuk terapi mungkin pemberian obat kepada pasien atas delegasi apoteker dan perawat. Nah, peran perawat sebagai edukator ini bisa jadi peran perawat itu memberi edukasi. Edukasi itu seperti Penkes atau pendidikan pendidikan Penkes itu pendidikan kesehatan kepada pasien ibu hamil tersebut ya. Edukasinya itu bisa seperti pendidikan kesehatan, makan makanan apa yang harus dimakan, minuman apa yang harus dimakan dan juga yang harus dilarang atau jangan dimakan dan jangan diminum bagi ibu hamil. Nah, lalu selanjutnya ada kolaborator. Kolaborator ini biasanya perawat itu berkolaborasi dengan dokter maupun dengan apoteker. Kolaborator ini seperti kerjasama gitu ya. Kalau pasien ibu hamilnya terdapat terdapat keluhan A, dikolaborasikan dengan dokter, baiknya dikasih obat apa seperti itu. Lalu komunikator. Komunikator ini perawat selalu mengkomunikasikan apa yang terjadi dari pasien dan lalu dikomunikasikan kepada perawat lain atau juga ke dokter yang jaga dan juga koordinator ya. Nah, kalau terapi mungkin pemberian obat kepada pasien atas delegasi apoteker ke perawat. Nah, pemberian obat kepada pasien ini atas delegasi apoteker itu atas kehendak apoteker ya, karena apoteker yang tahu obat-obatan dan juga kalau perawat itu hanya untuk ngasih obatnya aja kepada pasien tersebut, kepada pasien ibu hamil atau pasien yang sedang hamil. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.